di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan tentang struktur atom dan tabel periodik. Jadi untuk soal kali ini yang ditanyakan itu kita akan memasangkan pernyataan dengan kata yang sesuai. Jadi ini adalah sebuah soal untuk memasangkan kata dengan pernyataan. Nah untuk pernyataan yang pertama itu kita lihat yang A ini unsur tersusun atas partikel yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Nah, ini merupakan sebuah teori atom. Jadi teori atom yang seperti ini, itu adalah teori atom yang paling sederhana, yaitu atom yang mula-mula. Nah, atom mula-mula ini diajukan atau dikemukakan oleh teori atom Dalton. Jadi ini yang nomor 3. Teori atom Dalton. Jadi John Dalton yang pertama kali mengemukakan teori ini. Kita lanjut ke B. Jadi untuk pernyataan B ini menyebutkan atom merupakan benda bermuatan positif yang dinetralkan oleh muatan negatif yang tersebar merata pada permukaan bola tersebut. Nah, ini merupakan sebuah teori atom juga. Lebih tepatnya, ini adalah teori atom yang biasanya disebut sebagai roti kismis. Jadi kalau ingat roti kismis, ini merupakan teori atom Thomson. Nah, jadi ini adalah teori atom yang dikemukakan oleh Thomson karena dia menyebutkan bahwa muatan negatifnya tersebar merata di permukaan. Nah, sekarang kita lanjut ke C. Jadi C ini menyatakan muatan positif suatu atom tidak tersebar merata di seluruh atom, melainkan berkumpul pada pusat atom. Ini juga merupakan sebuah teori atom. Dan teori atom ini dikemukakan setelah melakukan eksperimen penembakan sinar alfa ke lempeng emas. Jadi diketahui bahwa sinar alfanya banyak yang menembus, namun ada yang terbelok dan ada yang dipantulkan. Nah, ini menghasilkan teori atom seperti ini. Dan teori atom itu atau eksperimen tersebut itu dilakukan oleh Rutherford sehingga ini merupakan teori atomnya Rutherford. Nah, ini untuk yang C sudah kita dapatkan jawabannya. Kita lanjut ke D. Jadi yang D ini pernyataannya atom terdiri atas inti atom bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, ini merupakan sebuah teori atom yang dikembangkan untuk menyempurnakan teori atom Rutherford. Karena teori atom Rutherford itu memiliki kelemahan. Jadi setelah dikembangkan, lebih tepatnya ini adalah teori yang dikembangkan oleh Niels Bohr. Jadi ini merupakan yang nomor 8, yaitu teori atom Bohr. Jadi Niels Bohr ini menyempurnakan teori atom Rutherford karena tidak menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Ternyata itu dikemukakan bahwa elektron bermuatan negatifnya itu mengelilingi inti atom menggunakan tingkat-tingkat energi atau kulit atom. Nah, sekarang kita lanjut ke E dan F. Karena E dan F ini saling berkaitan, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Jadi kita ingat dulu bahwa di sebuah atom itu memiliki 3 subpartikel utama yang bermuatan netral, bermuatan negatif, dan bermuatan positif. Untuk yang bermuatan negatif, ini biasanya kita kenal dengan nama atau sebutan elektron. Jadi ini jawabannya nomor 4 yaitu elektron. Sedangkan yang positif itu disebut sebagai proton. Jadi ini jawabannya nomor 10 proton. Dan untuk yang netral tadi itu biasanya kita sebut dengan nama neutron. Nah, sekarang kita lanjut ke G. Jadi G ini pernyataannya jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Kita ingat dari E dan F, muatan negatif itu elektron, muatan positif itu proton. Berarti kalau jumlah negatif dan jumlah positifnya sama besar, berarti dia merupakan atom netral. Jadi ini nomor
5, yaitu atom netral, karena negatif dan positifnya sama besar. Kemudian yang H, jumlah elektron yang terdapat pada atom, itu biasanya kita temukan di 7, nomor atom. Nah, jadi biasanya kalau di tabel periodik, yang ditunjukkan itu adalah simbol unsurnya, kemudian nomor atomnya. Dengan nomor atom itu merupakan jumlah elektronnya. Nah, kita ke I, jumlah proton dan neutron yang terdapat pada inti atom. Ingat, ini pada inti atom. Sehingga kalau kita ingat lagi ke tabel periodik, selain nomor atom, ada juga yang disebut nomor massa. Nah, ini jadi jawabannya nomor massa karena untuk jumlah proton dan jumlah neutron itu pada dasarnya menjadi massa relatif atom tersebut. Karena beratnya terdapat di inti atom. Jadi ini merupakan nomor massa. Nah, kita lanjutkan ke J. Penempatan elektron pada tiap kulit atom. Nah, untuk penempatan elektron pada tiap kulit atom ini merupakan sumbangan dari Niels Bohr. Jadi Niels Bohr ini mengusulkan untuk pengisian elektron ini berdasarkan yang namanya konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron artinya dia akan mengisi kulit-kulit dari atom tersebut. Lebih tepatnya kulit dan subkulit. Nah, jadi sudah jelas ya untuk jawaban di soal kali ini, yaitu memasangkan pernyataan dengan kata yang sesuai.